Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menghilangkan darah haid dari pakaian. Pakaian yang terkena noda darah haid atau nifas wajib dicuci dengan air sebersih mungkin, agar bercak darah yang mengotori pakaian benar-benar hilang. Pakaian yang digunakan khususnya untuk ibadah harus dalam keadaan suci dari najis. Hal ini diriwayatkan dari beberapa hadis berikut. Asma bin Abu Bakar meriwayatkan keterangan sebagai berikut. Suatu hari, datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang mesti dia lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaknya ia membilas noda darah dengan air, lalu menyikat atau menggosoknya menggunakan kuku untuk menghilangkan najis yang melekat pada pakaian. Kemudian menyiram seluruhnya lalu menjemurnya." Hadis ini diriwayatkan oleh 6 imam dengan sanad periwayatan yang valid. Dengan demikian, jenis bahwa jika pakaian wanita terkena noda darah haid atau nifas, hendaknya dia memerciki bagian yang terkena noda darah dengan air, menggosok atau menyikatnya sebersih mungkin, membilasnya sebaik mungkin, lalu menyiram pakaian dengan air sebanyak mungkin. Setelah itu menjemurnya. Dengan begitu, pakaian akan steril dari bercak darah. Hal penting dari hadis di atas, yang pertama, darah haid itu najis, wajib dicuci, baik darah haid tersebut banyak atau sedikit, harus dihilangkan dari pakaian, badan, dan benda lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencucinya, sebagaimana menghilangkan najis-najis yang lain. Yang kedua, wajib membersihkan pakaian dari darah haid. Menghilangkan najis dari pakaian atau badan atau tanah atau tempat sholat merupakan syarat melaksanakan sholat. Oleh karena itu tidak sah sholat jika wujud darah haid. Hal ini karena adanya perintah untuk mencucinya sebelum sholat. Ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah menghilangkan najisnya. Tidak disyariatkan harus dicuci berkali-kali. Jika dicuci sekali sudah hilang, maka sudah cukup. Keempat, jika darah haid telah mengering, maka harus dikerik untuk menghilangkan zatnya, lalu menggosok-gosoknya disertai air, kemudian mencucinya untuk menghilangkan sisa najisnya. Ini merupakan petunjuk urutan untuk membersihkannya, karena jika dilakukan sebaliknya maka akan menyebar najisnya dan mengenai bagian lain yang awalnya tidak terkena. Kelima, bolehnya menggunakan pakaian yang pernah terkena darah haid wanita, namun setelah dikerik atau digosok disertai air maka menjadi suci. Hadis ini dijadikan dalil jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa najis hanya bisa dihilangkan oleh air karena ia muta'ain tertentu. Meskipun ada zat lain yang bisa membersihkannya, namun belum cukup karena adanya nas di dalam hadis dan ia merupakan alat bersuci yang utama. Sebagian ulama berpendapat bahwa mensucikan tidak harus dengan air. Yang penting najisnya hilang. Memang asalnya mensucikan itu dengan air, akan tetapi beberapa pendapat bahwa tidak sah kesucian tanpa air, maka itu butuh dalil. Sementara tidak ada dalil yang berkonsekuensi bahwa mensucikan harus dengan air. Rasulullah mengizinkan menghilangkan najis dengan selain air seperti istijmar, mencebok dengan batu. Beliau bersabda tentang kedua sandal yang terkena najis. Kemudian hendaknya ia menggosok-gosokkan kedua sandal tersebut dengan tanah, karena sesungguhnya tanah merupakan bahan mensucikan baginya. مولاي صل وسلم